Nah teman-teman, setelah istirahat sebentar, kita mau masak menu sederhana. Langkah pertama, kita ambil ikan dari tempat persembunyiannya supaya ikannya tidak terlalu grogi dan tidak beku banget. Kita sirami aja pakai air terjun. Daripada menunggu ikan yang lagi memikirkan banyak hutang, kita siapkan panci. Jangan lupa diisi dengan beras ya. Jika teman-teman ingin menambahkan dengan masa lalu juga boleh ya. Jika teman-teman mau, silahkan aja ikuti seperti di video ini. Langkah pertama, teman-teman kumpulkan semua yang berbau masa lalu atau sampah-sampah yang berserakan. Karena saking banyaknya sampah-sampah yang berserakan, ya bisa menghalangi mata kita atau kaki kita untuk melangkah, atau teman-teman ingin melewati jalan tersebut. Nah, kalaupun jalanan tadi dihalangi dengan sampah-sampah atau batu-batu kerikil, itu nggak apa-apa, tapi diiringi dengan gelombang atau banjir bandang atau banjir air mata. Nah, teman-teman harus menyiapkan panci yang lebih kuat ataupun lebih tebal lagi ya, supaya buat jaga-jaga atau antisipasi. Walaupun nanti langkah kita tidak bisa untuk melangkah lagi, ya bisa hati yang lebih kuat. Nah, setelah tadi dicuci 3-4 kali dengan air terjun, selanjutnya kita isi lagi dengan air galon. Nah, di sini harus benar-benar tenggelam ya air galonnya. Nah, kalau teman-teman mau digantikan dengan air wudhu juga lebih bagus lagi. Jangan lupa niat, doa, lalu sholat deh. Tapi tidak ada masa depan kalau tidak ada masa lalu. Langkah terakhir kita masak deh, karena tidak ada sebuah apel kesuksesan kalau sebelumnya tidak ada tanah penderitaan. Kayaknya tidak sampai di situ kalau tidak ditumpahkan dengan siraman atau rintik-rintik air mata, untuk supaya pohonnya lebih semangat melewati bebatuan. Akar-akar pohon harus kita bantu dengan semangat atau dengan teriakan-teriakan, ataupun kita lempar dengan pupuk supaya pohonnya tetap semangat, tetap terus percaya diri untuk terus tumbuh, dan yang nantinya akan memberikan berbagai macam manfaat atau berbagai macam buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Jangan pernah duduk di tangga pertama jika ingin melihat pemandangan yang lebih bagus lagi. Cobalah untuk terus melangkah walaupun kaki terasa berat, pelan-pelan tapi pasti, sampai anak tangga yang paling terakhir. Nah, ketika kita sudah sampai di anak tangga yang paling akhir, di situ baru kita sadar bahwa bukan pepohonan saja yang kita lihat, tetapi terbentang luas laut samudra dengan dihiasi lompatan manja ikan lumba-lumba yang sedang berlarian. Masa depan adalah sebuah kejutan, tapi kita bisa menciptakan kejutan tersebut. Balik lagi, seberapa usaha kita, begitulah yang kita dapat. Hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Pilihan untuk bersemangat atau bermalasan. Pilihan untuk bangkit dari kegagalan atau terpuruk semakin dalam. Masih tetap duduk di anak tangga pertama atau berusaha untuk terus berjalan secara perlahan. Masih mau duduk di bawah pohon dan berharap atau berusaha untuk mendapatkan buah yang manis. Setiap kita juga memiliki kesempatan untuk memilih, dan pilihan itu sudah ada di tanganmu. Karena pisau sudah di tangan, kita potong-potong sebentar sayur, setelah itu kita cuci ya teman-teman. Nah, ini dia setelah dicuci. Nah, kalau teman-teman mau mencuci atau tidaknya, itu pilihan ya. Oh ya teman-teman, yang pertama kali kita siapkan tadi yang awal itu adalah ikan teman-teman ya. Sekarang nasinya sudah sampai matang, lanjut kita mau tumis sayurnya teman-teman ya. Karena itu adalah pilihan, jadi ikannya kita kasih terakhir ya teman-teman ya masaknya. Tidak apa-apa ya teman-teman ya, ikannya terakhir, soalnya ikannya sabar ya. Biar garamnya terasa ya sampai ke tulang-tulang. Nah, karena minyaknya sudah panas terbakar oleh api amarah dan didukung oleh si wajan, ya sudah kita masukkan saja ya teman-teman bumbunya, yaitu
bawang putih. Di sini saya tidak pakai bawang merah ya teman-teman ya. Soalnya takut kalau dikasih masuk bawang merah lagi apa tidak meledak ya teman-teman ya. Karena bawang putihnya tidak mempan, lanjut kita masukkan saja si sawi hijau. Nah, siapa tahu dengan pemandangan yang hijau bisa dengan pelan-pelan menurunkan amarah. Nah, sekarang teman-teman ayo kita kasih semangat buat si Sutil ya teman-temannya, karena walaupun dengan panas ya tapi tetap semangat untuk terus menyatukan berbagai macam bumbu-bumbu. Oh ya teman-teman, bumbu-bumbunya itu harus kita campurkan ya teman-teman ya. Kalau tidak dicampur itu bukan mie sedap namanya ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih cepat kita sirami dengan siraman rohani ya. Nah, kayaknya kurang, kita tambah lagi sedikit supaya cepat adem ya dan cepat terendam emosinya. Nah, sekarang tinggal kita ratakan lagi. Nah, setelah itu kita tes rasa. Tinggal kita tutup deh supaya bau-bau kemarahan tadi tidak menyebar luas. Nah, sekarang kita cek air dan bumbunya sudah pas. Dan jangan lupa ditutup lagi. Nah, sekarang kita siapkan kain. Nah, kita angkat deh. Sampailah kita di sini teman-teman ya. Apakah semuanya masih aman? Nah, kalau semuanya sudah aman, tinggal sekarang kita siap-siap untuk damai dan sentosa. Siap-siap menuju masa depan. Nah, kalau ada laut, pasti ada darat. Kalau ada kamu, pasti ada aku. Nah, karena sudah ada sayur, sekarang kita mau menggoreng ikan. Nah, di sini saya siapkan teflon. Setelah itu masukkan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, sekarang kita masukkan ikannya. Ikannya sengaja saya goreng terakhir ya. Kalau nanti makan nasinya sudah dingin, sayurnya sudah dingin, dan ikannya itu masih panas gitu. Kayak ada kriuk-kriuknya gitu. Di sini saya usahakan empat-empatnya langsung masuk ya, supaya hemat tempat, hemat gas, hemat energi, dan hemat waktu ya. Nah, kalau semuanya sudah ada tempatnya, sudah aman, sementara kita menunggu ikannya. Nah, di sini saya beres-beres sedikit ya, biar tidak merusak pemandangan saja ya teman-temannya. Nah, kalau minyaknya sudah kalem dan tidak teriak-teriak lagi, waktunya kita balik biar matanya itu merata, supaya tidak ada pilih kasih di antara kita. Halo teman-teman di rumah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Karena sekarang lagi musim hujan dan awet-awetnya atau lagi rawan datangnya penyakit. Nah teman-teman, kalau ini sedikit saran saja ya, kalau misalnya teman-teman udah rasa ya, atau badan lagi meriang gitu, pilek atau sakit tenggorokan, kepala pusing, nah coba teman-teman ambil minyak kayu putih yang biasa ya, yang warna hijau itu ya teman-temannya, yang biasa juga dipakai untuk anak-anak kayak gitu. Nah, ambil air lagi 1 timba atau 1 gayung ya teman-temannya, yang biasa teman-teman pakai di kamar mandi. Setelah itu masak air itu sampai mendidih. Nah, setelah itu siapkan gayung yang tadi saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya baskom atau ya tempat semisal gayung tadi yang lebih tebal, itu lebih bagus lagi supaya nanti airnya itu tidak cepat dingin teman-teman. Jika sudah diisi, teman-teman ambil minyak kayu putih yang tadi. Sudah, teman-teman tinggal tetesi saja 3, 4, 5 tetes kayak gitu. Nah, kalau mau ditambah beberapa tetes lagi juga tidak apa-apa, teman. Itu lebih bagus lagi. Nah, setelah itu teman-teman ambil selimut atau sarung atau jaket yang tebal kayak gitu. Nah, ambil air panas, duduk dan simpan di depan teman-teman semuanya ya. Nah, setelah itu baru minta tolong ke teman-teman atau ya siapa, badannya itu ditutupi kain-kain yang tadi supaya
uap dari minyak kayu putih tadi tidak keluar. Nah, setelah itu uapnya dihirup di muka mulutnya supaya uap-uapnya itu bisa masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam hidung. Nah, nanti panas ya teman-teman ya, maksudnya panas dan sampai berkeringat gitu, ditahan saja 5 sampai 10 menit itu sudah pas. Karena kemarin saya sudah coba ya teman-teman, sudah coba dan rasanya itu kayak agak lega sedikit, badan agak ringan kayak gitu ya teman-teman. Oke, selamat mencoba. Nah, waktunya kita istirahat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton atau sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.